Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Sari di Solo. Dengan Ibu Sari di Solo. Baik, kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barikali wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung kepada Bu Yai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja Bu ya, saya mau menanyakan. Saya janda beranak 2, menikah di bulan Juli kemarin, tapi LDR. Sebelum saya menikah, saya sudah sepakat dengan calon suami saya untuk blokir del nomor dari masing-masing mantan. Beliau juga sudah melakukan hal itu. Saya juga sudah melakukan blokir dia juga. Nah, suatu saat saya ditanya oleh calon suami saya, apakah nomor mantan sudah saya blokir atau belum? Saya jawab sudah. Tetapi pada saat beliau tanya, apakah orang-orang yang suka dengan saya, apakah nomornya sudah saya blokir del apa belum? Saya jawab belum, karena sempat cerita kepada calon suami saya pada saat itu sebelum kami menikah, ada orang yang suka dengan saya, seperti itu. Nah, beliau marah, kenapa nomor telepon orang-orang itu belum saya blokir. Saya menjawab, orang-orang tersebut tidak pernah ganggu saya, dan mereka tidak psikopat. Calon suami saya tidak terima dengan pernyataan saya seperti itu, tidak berkenan, karena saya masih menyimpan nomor-nomor orang yang suka ke saya. Terus akhirnya saya blokir dia juga nomor-nomor mereka. Nah, suatu saat terjadi sebelum kami menikah, saya cerita ke calon suami saya. Biasanya sih jam-jam longgar saya bekerja di siang hari menjelang pulang, kami teleponan dengan calon suami saya. Suatu saat saya bilang, saya menyelesaikan kerjaan saya dulu, nanti saya biar teleponnya biar bisa lama. Nah, di sela-sela itu ada telepon masuk dari orang yang suka saya. Dia merekomendasikan pondok untuk anak saya, mengingat beliau adalah ustadz di salah satu pondok di Solo. Ya, saya cuma sekedar menerima info itu saja. Kejadian itu sebelum saya menikah. Nah, sekarang setelah menikah, hal itu dipertanyakan. Beliau mengatakan bahwa saya berkhianat. Kenapa mau menerima telepon tersebut? Yang saya tanyakan, Bu ya, bagaimana menyikapi beliaunya yang sekarang mendiamkan saya. Nomor saya diblokir sudah 6 hari ini, dan sebelumnya saya juga sudah minta maaf atas hal tersebut. Tapi sampai sekarang beliau masih marah dan belum bisa menerima saya. Ya, begitu saja Bu ya untuk yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, silakan langsung dijawab. Baik, di dalam pernikahan sebaiknya dan langkah indahnya kebersamaan itu diwujudkan supaya tidak berada di dalam kecurigaan. Karena cinta yang amat dalam dan kerinduan yang kuat itu kadang menjadikan orang itu ada bayang-bayang kecurigaan. Sebenarnya curiga itu tidak lain adalah protek. Kalau kita ingin menjaga kebun kita dari hama, berarti kita harus mencurigai, jangan-jangan ada hama yang mengganggu. Dan sebetulnya Anda positive thinking saja kepada suami Anda bahwa karena suami Anda itu ingin protek Anda adalah hanya miliknya. Sehingga pokoknya jenis hama apapun nggak boleh. Makanya beliau akan kecewa di saat Anda berurusan dengan yang dianggap hama, biarpun belum tentu hama. Tapi begitulah praktek. Anda harus anggap itu sebuah penghargaan bagi Anda kalau Anda faham makna bercinta. Kemudian, namanya telepon Anda kan telepon manusia. Jadi bisa saja orang telepon masuk. Asalkan ini kejujuran Anda tidak memulai dan Anda tidak tahu kalau orang itu adalah orang yang Anda maksud itu. Anda mungkin mengira orang lain. Ya, Anda tidak perlu cerita kepada suami. Tidak semua yang terjadi Anda cerita kepada suami. Anda tidak sengaja kok.
Anda terima, kemudian oh ternyata orang itu. Nah, tidak harus banyak bercerita kepada suami. Tidak semuanya terjadi Anda ceritakan. Ceritakanlah yang sekiranya suami Anda akan semakin tenang. Karena permasalahannya apa? Anda itu posisi jauh. Anda tidak bisa menjelaskan seperti di saat Anda bisa berdekatan. Jadi Anda harus banyak menjaga. Seperti itu. Jadi Anda tunggu saja suami Anda baik kok insya Allah. Dan mintalah mohon kepada suami agar membawa Anda atau segera kembali biar ada kebersamaan. Sehingga apa? Curiga itu akan hilang. Karena apa? Karena sebetulnya karena jauh protek. Anda kalau punya barang apa, misalnya ayam yang sangat Anda cintai, kalau Anda di rumah Anda lepas, tapi Anda pergi Anda kurung, kan begitu, karena takut dimakan kucing. Kan gitu, ibaratnya begitu. Jadi kalau seandainya sudah dekat dengan Anda, lebih leluasa. Seperti ya, insya Allah. Semoga Allah menjaga keluarga Anda, menjaga rumah tangga Anda, bahagia insya Allah dunia akhirat insya Allah. Baik, Terima ya, kasih. subhanallah. Baik ya, terima kasih Bu ya. Dan mungkin bisa juga minta tolong orang yang dekat dengan suami, mungkin untuk bisa menyambungkan atau gimana Bu ya kira-kira. Tidak perlu juga, karena khawatir membuka cerita, jangan-jangan Gitu, tidak ya. perlu. Tunggu saja, bahwasanya Anda kirim sebanyak-banyaknya. Anda berusaha dengan cara yang lain, tapi tanpa menampakkan kalau Anda punya masalah. Khawatir orang yang mengetahui permasalahan Anda, orang yang bertepuk tangan atas musibah Anda. Gitu Bu ya. Nah, jadi jangan gampang menceritakan segala permasalahan dengan siapapun Iya Bu ya. dan apapun. Baik, subhanallah Bu ya. Dan mungkin juga malah bisa bikin kejutan, datang diam-diam nemuin suami Bu ya, biar nggak LDR Nah, lagi. kalau dekat saja suami dan minta maaf, Iya, itu saja. Bu ya, termasuk kalau misal Bu ya, ini kan tadi katanya kan LDR Bu ya, jarak jauh ya Bu ya. Dan artinya kalau misal istri pengen ngasih kejutan ke suami, maksudnya pengen datangi suami yang jauh begitu Bu ya, yang misalnya dia nggak punya mahram, ini termasuk dengan kondisi begini termasuk dihukumi darurat atau Ya, diperkenankan nggak Bu? darurat. Karena justru kalau ingin mendatangi seseorang, kejutan itu adalah belum tentu itu hal yang disenangi. Gitu Bu ya. Karena bisa saja suami itu sebetulnya suami itu adalah mungkin ada hal yang tidak disenangi kalau diketahui oleh sang Istri. berarti dia baik masih. Jadi tidak seperti itu. Bahkan suami pun kalau ingin pulang ke rumah itu hendaknya memberi kabar kepada istrinya agar jangan sampai suami menemukan istrinya dalam keadaan yang suami tidak senang. Jadi memberi kabar sunnah biar si istrinya dandan, istrinya siap-siap, bisa begitu. Bukan langsung dia datang, tak-taunya istrinya mohon maaf lagi ngapain begitu, kan kaget. Dan menjadi setak-taunya istri suaminya tidak melihat lama, atau melihat istrinya dalam keadaan acak-acak, tidak karu-karuan. Nah, ini jadi seperti itu, dianjurkan untuk beritahu. Ya Bu ya. Dan tadi kan katakan suami sudah memutus komunikasi selama 6 hari Akan begitu dibuka, ya. akan dibuka. Dia Akan punya dibuka hati terus, kok. terus Itu hanya berusaha. pelajaran saja, hajar saja itu. Iya Bu ya, baik, dibuka. subhanallah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya untuk jawabannya. Dan tadi kepada Ibu Sari ya di Solo, semoga bisa memahami yang Bu ya sampaikan. Hanya dalam pernikahan semacam ini Anda serius, hitam di atas putih, supaya Anda punya hak untuk kalau ada apa-apa. Jangan sampai ada orang berlalu mau menikahi Anda mau jarak jauh dan sebagainya, itu yang iseng saja. Kebingungan Anda nanti seperti apa. Jadi kepada wanita kami ingatkan, kepada semua wanita harus waspada dalam hal ini. Jangan sampai Anda jadikan tempat untuk iseng saja. Harus ada tanggung jawab misalnya dari nafkah, kan begitu. Kalau pertemuan tidak bisa, akan tapi paling tidak harus ada tanggung jawab pengikat yang tidak putus. Ya, seperti itu. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Semoga